Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ramadhani, mahasiswi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam hal ini akan mempresentasikan review jurnal saluran pemasaran tomat dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Nah, sebelum kita mereview jurnal mengenai saluran pemasaran tomat, maka ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui apa sih sebenarnya saluran pemasaran itu. Nah, saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan sebagian kegiatan pemasaran. Sementara itu, pedagang menyalurkan komoditas dalam waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Hal ini berarti bahwa saluran pemasaran yang berbeda akan memberikan keuntungan yang berbeda pula kepada masing-masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut. Nah, itu dia tentang saluran pemasaran. Selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan mengenai review jurnal saluran pemasaran tomat. Review jurnal yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widianti dan Cecep Perdani pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Saluran Pemasaran Tomat pada Kelompok Tani Cijapati di Desa Mekar Laksana. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi saluran pemasaran tomat, menghitung margin, biaya, dan keuntungan pemasaran, serta mengetahui bagian yang diterima petani atau farmer share. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus dengan lokasi yaitu kelompok tani Cijapati di Kabupaten Bandung. Adapun respondennya yaitu sebanyak 23 orang, yaitu 20 petani menggunakan sensus dan sisanya dari snowball sampling. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berdasarkan kuesioner dan data sekunder berdasarkan literatur dan dokumen terkait. Untuk hasil penelitiannya, saluran pemasaran tomat di kecamatan ini atau di kelompok tani Cijapati ini yaitu di mana petani, pedagang besar, pengecer, dan konsumen merupakan saluran pemasarannya. Untuk volume jual petani yaitu 3.000 per kilogram per harinya dengan harga 2.500 per kilogram. Pedagang besar menjual ke pengecer seharga 3.000 per kilogram dengan keuntungan 317 per kilonya, sedangkan pengecer menjual ke konsumen seharga 5.000 per kilogram dengan keuntungan 1.771 per kilogram. Margin total pemasaran yaitu Rp2.500 per kilogramnya dengan biaya total pemasaran Rp412 per kilo dengan keuntungan total Rp2.088 per kilogram. Farmer share yang terjadi yaitu 50% dari harga jual akhir, di mana Rp2.500 dari Rp5.000. Dalam menentukan bagian petani atau farmer share, jika bagian petani adalah 2.500, kemudian harga jual akhirnya mencapai 5.000, maka perhitungannya adalah FS sama dengan 2.500 per 5.000 dikali 100%, maka kita dapatkan hasil 50%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa farmer share bagian petani untuk tomat dari perhitungan tersebut adalah 50%. Artinya petani menerima 50% dari harga jual total produk. Dalam konteks hasil penelitian sebelumnya, jika margin pemasaran total adalah 2.500, petani akan mendapatkan 1.250, 50% dari 2.500. Hal ini menunjukkan bahwa separuh dari nilai margin pemasaran diberikan kepada petani, sementara sisanya digunakan untuk biaya pemasaran dan keuntungan. Ini menggambarkan bagaimana pendapatan dari produk dibagi antara petani dan biaya pemasaran serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Setelah melakukan review jurnal penelitian yang dilakukan oleh Widianti dan Cecep Perdani pada tahun 2024 ini, maka dapat kita tarik kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini atau penelitian ini, yaitu yang pertama tentang kekuatannya. Kekuatannya itu pada jurnal ini menggunakan data lapangan, sehingga data lapangan langsung ini dapat relevan secara kontekstual. Kemudian analisis margin dan farmer share memberikan gambaran nyata tentang posisi petani dalam rantai distribusi. Kemudian disusun dengan struktur yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak membahas variasi saluran alternatif pemasaran, misalkan seperti
pasar digital, kemudian ada koperasi dan lain sebagainya. Kemudian tidak adanya analisis risiko pemasaran atau dinamika harga musiman, serta tidak adanya penjelasan mengenai strategi peningkatan farmer share belum dikembangkan. Nah, adapun saran perbaikan jurnal tersebut yaitu yang pertama dapat meningkatkan jumlah responden, kemudian analisis farmer share yang lebih mendalam, kemudian sertakan analisis risiko dan musiman, serta bahas potensi digitalisasi pemasaran, serta visualisasi data yang lebih baik, dan kuatkan rekomendasi kebijakan, buat rekomendasi yang lebih spesifik seperti kebijakan subsidi biaya distribusi, pelatihan pemasaran bagi petani, atau pembentukan lembaga pemasaran lainnya. Nah, selanjutnya review jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Pemasaran Tomat di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, penelitian yang dilakukan oleh Edu Wiranto Purba dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis saluran pemasaran, lembaga pemasaran, dan fungsi-fungsi pemasaran tomat, kemudian menganalisis margin, biaya, keuntungan, dan efisiensi pemasaran tomat di Kelurahan Kalampangan. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan yaitu di mana lokasinya di Kelurahan Kalampangan dengan durasi September sampai November 2020 dengan responden 8 petani dan 8 pedagang pengumpul. Metode pengambilan sampel yaitu dilakukan dengan purposive sampling untuk petani dan snowball sampling untuk pedagang. Analisisnya yaitu menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menghitung margin biaya, keuntungan, efisiensi pemasaran, dan farmer share. Adapun hasil penelitiannya yaitu di mana saluran dan lembaga pemasaran terdapat 2 macam saluran pemasaran tomat. Yang pertama, saluran pemasaran 1, petani langsung menjual kepada konsumen, sedangkan saluran pemasaran 2 melibatkan lembaga pemasaran sampai kepada konsumen, yaitu pedagang pengepul. Selanjutnya yaitu mengenai margin dan keuntungan. Adapun pada saluran pemasaran 1, margin yang diperoleh yaitu 0 karena petani langsung menjual kepada konsumen, sedangkan biaya pemasaran yaitu Rp307.532 dengan keuntungan petani Rp3.029.468. Adapun farmer share-nya yaitu 0% dengan efisiensi pemasaran yaitu 10,90%. Selanjutnya pada saluran pemasaran 2, margin yang diperoleh yaitu Rp10.578.125 dengan biaya Rp1.346.127. Keuntungan petani yaitu Rp6.346.875, sedangkan keuntungan pedagang yaitu Rp9.231.998. Adapun farmer share-nya yaitu 0,375% dengan efisiensi pemasaran yaitu 9,39%. Selanjutnya fungsi-fungsi yang dilakukan pada saluran pemasaran tomat yaitu ada fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran pada saluran pemasaran 1, petani tidak melakukan fungsi pembelian dan melakukan fungsi penjualan kepada konsumen. Terdapat 1 orang petani yang melakukan penjualan tomat ke pasar besar, dan pada saluran pemasaran 2, petani tidak melakukan fungsi pembelian tomat dan melakukan fungsi penjualan. Selanjutnya ada fungsi fisik. Pada saluran pemasaran 1, petani dalam memasarkan tomat melakukan fungsi pengangkutan dengan alat transportasi berupa mobil pick up, dan pada saluran pemasaran 2, petani tidak melakukan fungsi pedagang pengangkutan. Pengumpul dalam memasarkan tomat melakukan fungsi pengangkutan dengan alat transportasi berupa mobil pick up. Pada fungsi fasilitas, pada saluran pemasaran 1, petani dalam memasarkan tomat melakukan fungsi pengangkatan dengan alat transportasi berupa mobil pick up, dan pada saluran pemasaran 2, petani tidak melakukan fungsi pedagang pengangkutan. Pengumpul dalam memasarkan tomat melakukan fungsi pengangkutan dengan alat transportasi berupa mobil pick up. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem pemasaran tomat di Kelurahan Kalampangan terdapat 2 saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran 1 dari petani ke konsumen, sedangkan saluran pemasaran 2 dari petani ke pedagang pengumpul sampai kepada konsumen, serta lembaga yang berperan dalam pemasaran tomat yaitu pedagang pengumpul.
Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan selama pemasaran yaitu pada saluran pemasaran 1, fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan adalah fungsi pertukaran berupa fungsi penjualan, kemudian fungsi fisik berupa fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, serta fungsi fasilitas berupa informasi pasar dan penanggungan resiko. Selanjutnya pada saluran pemasaran 2, fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan adalah fungsi pertukaran berupa fungsi pembelian dan penjualan, selanjutnya fungsi fisik berupa fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, serta fungsi fasilitas berupa informasi pasar, penanggungan resiko, dan juga fungsi pembiayaan. Pada saluran pemasaran 1, margin biaya keuntungan share petani dan efisiensi pemasaran tomat di Kelurahan Kelampangan yaitu margin pemasaran yang diperoleh adalah 0, biaya pemasaran total sebesar Rp370.532, keuntungan pemasaran sebesar Rp3.029.468 dengan farmer share sebesar 0% dan efisiensi pemasaran sebesar 10,90%. Sedangkan pada saluran pemasaran 2, margin biaya keuntungan share petani dan efisiensi pemasaran tomat di Kelurahan Kelampangan yaitu margin pemasaran yang diperoleh adalah Rp10.578.125, biaya pemasaran total sebesar Rp1.346.127 dengan keuntungan pemasaran yaitu petani sebesar Rp6.346.875 dan pedagang pengumpul sebesar Rp9.231.998. Adapun farmer share-nya yaitu sebesar 0,375% dan efisiensi pemasaran sebesar 9,39%. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan penelitian ini. Kekuatan penelitian ini memberikan perbandingan yang jelas antara dua saluran pemasaran, kemudian menggunakan data primer yang cukup lengkap dari responden secara langsung, serta menyediakan perhitungan rinci yang berkaitan dengan margin, biaya, keuntungan, dan efisiensi. Sedangkan kelemahan dari penilaian ini yaitu farmer share sangat rendah, namun tidak dianalisis lebih lanjut penyebab atau solusinya. Kemudian jumlah sampel yang hanya 8 petani dan 8 pedagang ini dianggap kurang representatif untuk generalisasi secara luas. Selanjutnya ada yaitu belum menyertakan pendekatan pemasaran digital atau inovasi distribusi alternatif lain. Adapun saran perbaikan untuk jurnal tersebut bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat melakukan diversifikasi saluran pemasaran, yaitu dapat meningkatkan farmer share dan mengurangi ketergantungan pada pedagang besar. Kemudian dapat juga melakukan analisis SWOT dan value chain, serta selanjutnya kajian lebih luas dan dibandingkan dengan daerah lain, sertakan aspek teknologi dan inovasi, serta yang terakhir yaitu melakukan pendalaman analisis sosial dan ekonomi petani. Nah, itu dia review jurnal saluran pemasaran tomat yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datang dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.